Hai food lovers, ketemu lagi sama aku Ninis. Akan aku ajak kalian ke satu tempat kuliner di Jogja, namanya Sate Ratu. Memang bukan brand baru di Jogja ya, ini sudah buka beberapa tahun yang lalu. Yang baru itu adalah tempatnya. Dulu Sate Ratu itu bukanya di Jalan Magelang, sekarang pindah tepatnya di Jalan Sidomukti Tiasan. Nah, tempatnya ini di belakang aku, dia cukup luas ya dari tempat sebelumnya dan lebih nyaman. Nah, langsung aja nggak usah lama-lama, aku udah nggak sabar mau icipin sate yang beda dari yang lain. Yuk. Oke, aku udah dapat tempat duduk nih di sini. Tempatnya nyaman banget, rindang banget. Terus makanannya udah ada di depan aku nih. Yang pertama aku pesan di sini ada ceker tugel ya. Tugel itu kalau di bahasa Indonesiain ceker patah. Terus di sini ada menu andalannya itu sate merah. Terus di sini ada lilit basah. Langsung aja aku coba. Oke, yang pertama aku mau cobain ini ada sate merahnya ya. Sate merahnya menurut aku ukurannya sih kalau di antara sate-sate yang biasa porsinya cukup gede ya, gemuk gitu loh. Jadi kebayang kalau misalnya kalian makan satu porsi ini udah pasti kenyang banget dan cukup deh. Aku langsung mau gigit nih. Satenya masih hangat dan begitu digigit itu empuk banget. Aku juga taunya sate itu pasti ada kecapnya atau dengan bumbu kacang atau kalau misalnya di sate Padang kan itu pasti ada bumbu basahnya ya. Tapi ini enggak, satenya itu jadi modelnya kering seperti ini. Rasanya itu bukan daging ayam yang plain. Jadi ini rasanya dominan manis, pedas, merasuk banget udah ayamnya. Jadi rasanya memang beda dari yang lain. Aku pastikan kalian itu nggak akan pernah ya cobain sate ini dimanapun, juara banget. Dan yang paling utama dari sate itu adalah tekstur dagingnya, nggak boleh keras atau terlalu kenyal. Kalau terlalu kenyal, banyak gajinya gitu juga nggak enak ya, kurang nikmat gitu. Ini enak banget. Rasanya tuh yang kenyal dapat, si dagingnya juga empuk. Wah, ini aku suka banget perpaduan manis dan pedas. Satu porsi isinya ada 6 tusuk. Menurut aku ini cukup banget ya. Atau misalnya kalian bisa milih menu yang sharing. Jadi sepertinya kalau misalnya aku makan seperti ini ya, dengan porsi menu pilihannya di depan aku ada 3 seperti ini, kalian bisa sharing untuk sekitar 3 orang. Oke, next aku mau cobain cekernya dulu nih. Karena cekernya dari tadi udah menggoda ya. Tampilannya itu merah, kuahnya kalau misalnya kalian lihat ya, ini merah banget. Terus di sini cekernya itu memang dalam keadaan yang gak utuh ya, makanya kenapa tadi namanya ceker tugel, karena udah potong-potong, tugel-tugel. Di atasnya ada taburan daun bawang ya, bawang goreng ya. Kelihatannya sih pedas, kita cobain ya rasanya kayak gimana. Jadi walaupun warnanya merah banget seperti ini, menurut aku ya tingkat levelan pedesnya aku nih itu nggak sepedas yang dibayangin ya. Rasanya tuh kaldu ceker banget, gurih. Rasa pedesnya cukupan buat aku. Kayaknya ini dikucurin ke nasinya. Satu mangkok kecil seperti ini itu isinya penuh banget ya. Jadi kalau misalnya kalian makan sendiri juga pasti cukup ya dengan porsi satu nasi putih seperti ini gitu. Ini aku udah taruh nih di piring cekernya. Duh, ini agak susah ya. Aku sebenarnya lebih suka kalau makan ceker itu langsung pakai tangan guys. Jadi kalau kalian makannya pakai sendok itu goyang sana, goyang sini, susah banget.
Jadi kita langsung pakai tangan. Aku udah cuci tangan. Empuk banget. Jadi kalau kalian para pencinta ceker pasti dijaminin ketagihan. Misalnya kalian datang ke sini malam, aku jamin menu ceker ini pasti udah kehabisan. Jadi kalian kalau kesini harus siang biar bisa dapat satu porsi ceker ini. Karena ini termasuk yang best seller juga di tempat ini. Enak banget. Oke. Nah, yang terakhir aku mau cobain yang lilit basah nih. Dari tampilannya ini menarik banget ya. Disusun, kemudian di atas itu dikasih irisan timun sama bawang goreng. Nah, di bawahnya itu ada kuah. Nah, ini kuah dari lilitnya ini. Nah, jadi prosesnya itu di steam ya. Terus diangetinnya di grill gitu sebentar. Bahannya nggak pakai campuran lain. Artinya 100% dari daging ayam. Bisa aku cobain. Rasa yang paling dominan adalah manis. Teksturnya empuk, basah, manis. Pedesnya itu nggak terlalu, menurut aku nggak terlalu dominan. Nah, habis itu makannya kalian sama timunnya ini yang bikin segar. Aku mau coba ambil, terus makannya pakai nasi putih. Oh ya, ini satu porsi ya, itu ada sekitar 3-4 potong. Porsi menurut aku pas, jadi kalau misalnya kalian pesan ini, lilit basah dengan satu nasi putih, itu pas banget. Halo Pak Budi. Halo. Nah, ini di sebelah aku udah ada owner dari Sate Ratu ya, namanya Pak Budi. Pak Budi, kenapa sih usahanya Pak Budi ini dinamainnya Sate Ratu? Jadi sebelum kita itu jadi Sate Ratu, kita dulu itu sebenarnya adalah sebuah angkringan konsepnya. Kita sempat jalan angkringan beberapa bulan. Nah, kenapa angkringan itu dinamain angkringan Ratu? Jadi kita pengen punya angkringan yang ya meskipun angkringan tapi rada premium lah ya, entah produknya, entah servisnya gitu, walaupun tempatnya biasa aja. Nah, kita mencoba mencari satu kata yang mewakili kepremiuman tadi tapi masih nyambung sama konsep kejawaan, ketradisionalan gitu ya, karena kan angkringan itu khas Jogja, khas Jawa dan tradisional. Maka kita anggap satu kata yang pas kayaknya Ratu deh. Ratu itu kan secara kasta dia tinggi, artinya premium, tapi ada unsur Jawa dan Jogjanya. Maka itu kita namain angkringan Ratu. Kemudian waktu kita bertransformasi jadi Sate Ratu, ya udah dia ngikut. Sebenarnya Sate Ratu itu kena apa sih pindah, Pak? Jadi ceritanya ini agak sedikit panjang, cuman memang triggernya adalah bahwa lokasi di Jogja Paradise itu secara size mereka harus mengecilkan area. Mengingat bahwa konsep kita itu sebenarnya harus ada nuansa outdoornya, maka dengan pengecilan size itu buat kita jadi nggak cocok lagi. Yang kedua, memang kita melihat growth yang ada di Sate Ratu memang membutuhkan space yang lebih gede. Pertumbuhan yang ada cukup positif dan paling 1-2 tahun lagi pasti butuh kapasitas yang lebih besar. Akhirnya kita memilih untuk pindah. Sebenarnya ada nggak sih bedanya Sate Ratu yang lama sama yang di sini? Secara konsep sebenarnya tidak ada yang berbeda. Produk sama persis tetap, mungkin cuma nanti dalam perkembangannya entah kita memperpanjang jam buka misalnya, atau ada sedikit perubahan di minuman misalnya, karena kita rada outdoor, mungkin ada beberapa produk yang memang kita sesuaikan dengan konsep outdoornya. Kekhasan dari Sate Ratu itu apa sih, Pak? Kalau kita ngomongin sate, persepsi orang pasti daging yang ditusuk-tusuk dengan size itu, kemudian dicocolin dengan entah kecap, entah kacang. Kami sama sekali berbeda karena daging kami itu dimarinasi konsepnya, dan mungkin secara size berbeda, cara proses grillingnya juga berbeda. Tapi yang jelas presentasinya ya udah sate doang, tidak ada cocolannya, tapi taste-nya sudah ada di dalam dagingnya. Menurut informasi ya, cocok juga di lidah internasional. Bener ya, Pak? Betul sekali. Jadi malah justru Sate Ratu itu awalnya 2-3 tahun pertama kami memang mau ambil market orang asing.
Jadi memang kami mau masuk ke pasar Jogja itu lewat market orang asing dulu, kemudian kita geser sedikit ke wisatawan domestik, dan 1 tahun terakhir baru memang kita masukin ke warga Jogja, ya, warga lokal Jogja. Dan sampai sekarang kita sudah dikunjungin tamu dari 85 negara. Dan tamu-tamu asing kita itu semuanya organik ya, artinya bukan dibawa oleh tour, bukan dibawa oleh travel, tapi memang mereka datang dari aneka media yang kita bikin. Pencapaian selama ini dari Sate Ratu? Mungkin dari tahun 2020 dulu ya, yang terakhir ya, itu kita dapat Visitor's Choice Award itu dari TripAdvisor, situs perjalanan wisata dunia, yang secara berkala setiap tahun dia memilih restoran-restoran terbaik di satu kota tertentu untuk dapat itu tadi. Kemudian 2019 kita kemarin kebetulan jadi juara nasional acara Unilever Ngulik Rasa, diadakan di Jakarta dengan peserta 3.000-an lah. Sebelumnya 2018 kita jadi finalis Kecap Bango penerus warisan kuliner, 1 dari 22 finalis. Kalau itu pesertanya malah lebih banyak lagi, 9.000. Kemudian di tahun yang sama kita 1 dari 95 produk terkurasi untuk acara Food Startup Indonesia, itu bikinannya Background. Pasti kalian penasaran dong, ini sate kayak gimana kok menang terus. Kalau ke Jogja atau misalnya kalian warga Jogja, mampir ke Sate Ratu yang tempatnya sekarang udah pindah di daerah Tiasan Condong Catur. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Kalau misalnya kalian penasaran gimana rasanya makanan di sini, silahkan langsung aja datang ke Sate Ratu yang sekarang tempatnya itu ada di daerah Condong Catur. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Dah!